mikir, wah aku boros banget nih kalau beli baju, kok beli baju terus-terusan. Akhirnya pernah tuh ke Jakarta dan di Tanah Abang. Dulu saya kos di situ, jadi masih kos-kosan. Terus saya bilang, wah aku rugi kalau cuma kos tak buat tidur. Akhirnya tak pakai jualan. Jadi jualan tuh bener-bener masih di kamar kos. Luffy Lufnik. Oke, selamat sore Mbak Luffy. Sore. Aduh, kita dapat cewek-cewek cakep terus nih guys. Oke, penonton podcast Papi Bayu, kali ini kita bareng sama Mbak Luffy ya Mbak ya. Ya. Mbak Luffy ini adalah owner dari Lufnik dan Lufia Hijab. Wah, luar biasa. Ya, masih muda pengusaha ya Mbak. Oke Mbak. Pertanyaan awal ini standar banget ya kan, saat kita dididik dari kecil masuk sekolah SD SMP SMA sampai lulus ya Mbak ya, itu kan pasti kan ditanyanya mau kerjanya di mana ya Mbak ya. Nah terus kenapa Mbak pilih usaha sendiri, nggak diomelin orang tuanya di depan? Oke, makasih ya Pak Bayu udah diundang ke sini. Kalau dari kalau kecil sih cita-cita pasti ya pengen jadi dokter, pengen jadi guru, standar lah itu ya. Bagi saya itu cita-cita kecil, tapi prakteknya pas kuliah malah saya ini sama sekali nggak di jurusan yang saya kuliah gitu loh. Oh, tahu nggak saya jurusan apa? Apa coba? Coba dari start saya. Apa ya? Bidan ya, dokter? Oh bukan, salah saya. Dulu saya ini malah di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Oh. Di UNY. Cuman pernah jadi guru, iya. Saya suka di fakultas itu, saya suka sekali. Tapi kalau jadi setelah guru murid-muridnya pasti suka loh. Setelah lulus malah kok passionnya ya itulah cewek ya, manusiawi banget, suka belanja, terus suka beli baju. Dari situ tuh aku mikir, wah aku boros banget nih kalau beli baju, kok beli baju terus-terusan. Akhirnya pernah tuh ke Jakarta dan di Tanah Abang. Tanah Abang. Di situ kan, ternyata beli 3, beli 6 tuh harganya lebih murah gitu. Nah terus dari situ saya beli, yang akhirnya apa ini saya punya baju satu modelnya sama, warnanya 6 gitu. Akhirnya tak jual dari situ. Ternyata untungnya lumayan nih. Mulai di situ, terus akhirnya keterusan Papi Bayu untuk jualan baju. Jadi kalau orang waktu kuliah tuh yang dibawa buku, kalau aku yang dibawa satu tas buku, satu tas dagangan. Gitu. Jadi awal mulanya. Berarti dari mulai kuliah udah mulai jualan baju? Iya. Mulai dari kuliah. Terus gimana ngambil sering ke Jakarta bolak-balik berarti? Iya. Sangar ya, jadi, siap-siap. Kalau dulu sih ke Jakarta paling dulu kan tiket kereta itu yang ekonomi masih 20 ribuan ya, 27 ribu segitulah. Jadi kalau berangkatnya malam masih ya pasti malam. Modal beasiswa nih dagang, jadi pakai modal beasiswa kuliah, berangkat malam sampai sana kan pagi. Terus langsung tuh ke Tanah Abang belanja. Terus sorenya
nunggu kereta jam 9 malam kan, ekonomi. Karena ekonomi adanya malam, ya udah kita aku sih di stasiun nunggu dulu sampai jam 9 malam, baru paginya udah sampai Jogja lagi. Jadi tolak. Iya, tujuannya di kereta aja ya. Iya. Luar biasa perjuangannya ternyata ya, Mbak ya. Dulu itu. Siap. Nah, terus Mbak, sejak kapan memulai saya pengen punya merek dagang sendiri? Akhirnya ada Lufnik dan Lufia Hijab itu. Kalau merek sendiri sejak saya habis itu kan ada store nih di Jakal ya. Ada sempat punya toko juga? Iya. Masih yang barang-barang dari Tanah Abang itu? Iya, betul. Jadi barang dulu kos-kosan sih, kos-kosan terus saya pakai buat jualan, akhirnya bisa jadi ruko. Itu serius? Iya. Tapi belum milik ya, masih sewa ke bapak kos. Dulu saya kos di situ. Jadi masih kos-kosan. Terus saya bilang, wah aku rugi kalau cuma kos tak buat tidur. Akhirnya tak pakai jualan. Jadi jualan tuh bener-bener masih di kamar kos. Kebetulan kos saya di pinggir jalan gitu loh. Depannya pas hutanan UGM itu, pas pojokan gitu. Nah di situ tak pakai buat jualan. Akhirnya dulu 2006 sampai kemarin akhirnya pandemi awal tuh tutup di 2020 ya. Jadi dari 2006 sampai 2020. Tapi sebenarnya bukan karena pandemi sih, kalau itu tutupnya memang udah merasa ini nih fokus di online ya, terus itu sih. Berarti Mbak benar-benar dari nol banget ya Mbak, sampai punya ruko itu ya, sampai di ruko itu. Ya, terus merasa tadi kenapa kapan mulai punya brand sendiri, yaitu ketika waktu jualan udah mulai ini nih, ibaratnya kata tuh gini, orang yang punya modal dulu tuh gampang banget gitu loh mau jualan, apalagi kalau udah yang produk red ocean ya, mereka tinggal bahasanya kulaan beli di Tanah Abang, dibawa ke sini dijual, untung sedikit aja mereka lepas ibaratnya gitu. Itu kan kalau yang punya cadangan modal banyak, sangat memungkinkan sekali gitu loh, dia modalnya kuat lah. Nah saya di situ aku bersaing dengan mereka ini nggak bisa, makanya saya terus mikir aku harus punya brand sendiri. Kenapa? Karena dengan brand sendiri satu nggak ada yang sama nih yang bisa, terus satu saya juga nggak main di red ocean ya, kalau kita terus hancur-hancuran harga, makanya terus punya brand sendiri, yang punya produk itu ya cuman brand saya sendiri, jadi saya lebih bisa mengatur harga jual juga terserah saya istilahnya. Siap. Ngeri lu, sampai red ocean, blue ocean. Keren banget ini. Mbak, itu kan berarti kan Mbak desainer juga berarti kan, yang ngedesain juga bajunya semua kan, masuk di Indonesian Chamber juga ya? Iya sih. Nah, produknya Mbak, apa aja Mbak yang Mbak produksi di di dua merek ini? Awalnya sebelum saya masuk di IFC atau sebelum sekolah desain ya, jadi setelah kuliah selesai saya sekolah lagi, sekolah desain, fokus ke fashion. Sebelumnya ya otodidak aja, desain sendiri. Tapi setelah sekolah desain, kemudian memang fokus di salah satunya di asosiasi ini, di IFC ini, sangat support sekali untuk saya bisa lebih biasa lah banyak ilmu lah ya, dapat banyak ilmu untuk bikin produk. Ada dua brand itu di Lufia sama Lufnik. Jadi dua brand ini memang beda segmen. Kalau yang Lufnik memang produk yang ikut tren. Ikut tren, kemudian memang target pasarnya juga untuk yang premium ya. Itu satu-satu lah ya, perorangan gitu ya. Ya, lebih per orang, cuman sekarang enggak. Sekarang sudah mulai saya ada batas minimal. Siap. Itu untuk Lufnik, jadi lebih ke untuk fashion designerku lebih ke situ, lebih ke brand Lufnik. Tapi kalau untuk yang Lufia ini lebih ke produk yang benar-benar massal, dan saya tuh di Lufia ini benar-benar ngikutin selera pasar banget. Jadi misalkan sekarang di pandemi ini
ke apa nih Apa nih yang tren? Nah, yang tren Oke. sekarang apa? Oh, pajama sama home dress ya. Aku ngikutin jualan itu, tapi dengan ciri khas Luvia sendiri. Tapi benar-benar Siap, ngikutin siap, pasar. siap. Jadi kayak Luvia ini benar-benar berjualan. Satu idealis, satunya nyari duit. Siap. Oke Mbak, itu tadi kan ya marketnya sudah jelas ya. Nah ini sudah pemasarannya kemana aja Mbak? Kalau dua brand itu sekarang pure online. Pure online. Oh Ya. jadi pakainya strateginya online Ya semua. online. Luvnik masih ada offline, 1-2 masih Luvnik. Tapi lebih ke apa ya? Terutama pandemi ini berkurang sekali offline. Jadi kayak buat branding yang offline-nya untuk Luvnik. Tapi kalau Luvia pure online. Siap. Itu saat pandemi gini Mbak, masalah nggak? Untuk offline iya. Oke. Kalau online-nya Enggak. tetap normal aja atau malah meningkat? Puasa tahun lalu kan udah pandemi ya. Itu kita meningkat. Serius ya? Iya. Berarti nggak semua bidang industri itu turun ya? Iya. Saat pandemi ada Iya. juga yang bidang-bidang tertentu asal bisa ngolahnya kali ya Mbak ya? Siap. Dan memang kita harus ini sih harus memang bisa ngikutin pasar ya. Kalau waktu ya itu yang saya bilang di Luvia ini, kalau Luvia ya, tapi kalau online-nya Luvia juga turun. Online-nya Luvnik Iya. turun. Jadi kalau Luvia tetap stabil, bahkan ada kenaikan di tahun lalu. Karena memang benar-benar di Luvia saya ngikutin produk apa nih yang jualan masker, kita pun di Luvia juga jualan masker kayak gitu loh. Jadi Pokoknya benar-benar apa yang ngikutin. lagi tren banget kebutuhan pasar gas gitu ya. Gitu. Itu sehari rata-rata berapa Mbak kalau baju Mbak? Maksudnya baju potongnya lah gitu lah, potongnya lah. Lumayan lah. Ada ribuan Per bulan ya. per bulan ribuan ya. Oke. Siap. Oke, dalam memulai ada tadi ya. Wah, naik kereta, terus udah gitu mulai usaha dari kos-kosan. Nah, hambatan apa Mbak yang terbesar yang pernah Mbak Luffy alami? Kalau hambatan sih apa ya, hambatan kayaknya bosan aja sebenarnya, jenuh, lebih ke jenuh aja sebenarnya. Jenuh ya? Jenuh ke apa, kayak rutin, jadi kayak rutinitas ya, bukan rutinitas apa ya namanya, jenuh karena memang Tiap saya hari itu lagi, itu lagi. ngurusin itu fashion terus ya. Itu karena saya memang udah dari 2006 dan sekarang 2001 kan udah berapa puluh tahun itu. 2006, 2021, iya 15 tahun. Iya, 15 tahun di fashion terus. Ada titik jenuhnya juga di selama puluhan tahun itu ada jenuh, tapi ya memang saya harus tahu nih ketika saya jenuh ya benar-benar saya tinggal, kayak saya tuh bener ambil cuti lah gitu loh sama tim. Udah liburan dulu. Saya nggak mau ini nih, saya nggak ngurusin kerjaan seminggu 2 minggu. Nah di situ saya biasanya bisa ikut pelatihan kayak apa ya, saya itu ngecas gitu loh, ketemu teman-teman satu vibrasi lah gitu, teman-teman sama-sama belajar sharing, terus ketemu ownernya ini, ketemu di situ bagi saya kayak ya belajar ngecas gitu loh. Jadi udah semangat lagi gitu. Siap. Berarti diri sendiri ya Mbak ya? Iya. Usaha pun juga ada jenuhnya ya? Iya. Padahal usaha sendiri. Siap. Oke Mbak, mimpi besarnya Mbak Luffy ini apa sih Mbak? Ke depan? Apa nih mimpi? Ya untuk usahanya mungkin ya. atau memperluas. Saya nggak mau fashion aja, saya mau segala macam. Kalau mimpi besar untuk fashion ya memang kita sama tim Love Project, kalau saya bilang ya, kita ke depan pengen menguasai semua lapisan, maksudnya semua target pasar memang kita pegang. Contoh sekarang kita di segmen pasar premium kita ambil di Luvnik, itu harus kita maksimalkan. Terus untuk yang kelas menengah atau kelas B di Luvia. Terus kita sekarang bikin brand baru namanya Love Kit. Sebenarnya udah nggak baru sih, udah beberapa tahun juga. Tapi paling baru Love Kit. Jadi kita targetnya ke anak-anak. Ya, anak-anak. Jadi ke Love Kit. Itu. Jadi kita pengen punya semua target pasar tuh kita ada. Siap, mantap. Jadi ada
ada yang buat premium, ada yang buat kelas menengah, ada juga yang buat anak-anak. Nanti ada lagi yang buat nenek-nenek kakek semua ya. Oke, Mbak Luffy, terakhir Mbak, pesan-pesan dari Mbak Luffy buat penonton podcast Bukti Bayi. Kan keren banget nih Mbak. Monggo, silakan Mbak Luffy. Pesan-pesan untuk teman-teman Pabrik Bayu ya. Kalau mau usaha yang pertama action tuh ya harus segera dimulai. Kapan ya sekarang gitu yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua konsisten. Kemudian yang ketiga belajar dan terus melakukan pendidikan. Luar biasa teman. Thank you banget Mbak Lutfi ya. Ini wanita muda loh, pengusaha keren, desainer juga ya kan ya. Penonton podcast Bayi kalau pengen lihat lagi orang-orang keren kayak Mbak Lutfi, jangan lupa pencet tombol merah di sini ya Mbak ya. Tekan like terus loncengnya di sini. Benteng. Jumpa lagi di video berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih. Thank you Mbak.